Musim MotoGP 2025 berlangsung dengan sengit dan penuh kejutan. Di tengah persaingan ketat antar pebalap papan atas, nama Marc Marquez kembali mencuat sebagai kekuatan dominan di lintasan. Pebalap asal Spanyol yang kini membela tim pabrikan Ducati itu menunjukkan performa luar biasa sepanjang awal musim ini, mengoleksi 123 poin dan memuncaki klasemen sementara. Salah satu rival terdekatnya sekaligus rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, tak segan mengakui kehebatan Marquez. Juara dunia 2 kali itu memberikan pujian tinggi kepada Marquez, menyebutnya sebagai pebalap paling kompetitif yang pernah ia hadapi sepanjang karirnya di MotoGP. Saya tahu musim ini akan sulit dan berat karena tantangan yang harus saya hadapi dengan Marc Marquez. Jika saya menang, maka itu akan fantastis. Saya harus terus bekerja seperti ini. Marquez mungkin adalah pembalap paling kompetitif yang pernah saya hadapi sebagai pesaing, ujar Bagnaia dalam wawancara yang dikutip dari Motosan ES. Pernyataan Bagnaia ini tentu mencerminkan betapa besar pengaruh Marquez di dalam tim Ducati musim ini. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan penyesuaian motor, Marquez akhirnya menemukan kembali performa terbaiknya. Kepindahannya ke Ducati, tim yang dikenal memiliki motor paling kuat saat ini, terbukti menjadi keputusan tepat. Menariknya, meskipun menjadi rival di trek balap, hubungan antara Bagnaia dan Marquez justru terlihat sangat harmonis di luar lintasan. Bagnaia menyebut bahwa ia merasa cocok dengan Marquez sebagai rekan setim dan mengungkapkan bahwa kolaborasi mereka berjalan sangat baik. Saat ini kami bekerja sangat baik sebagai tim dan berusaha menemukan cara untuk meningkatkan performa bersama sepanjang akhir pekan, kata Bagnaia. Marc tentu saja telah beradaptasi dengan sempurna dengan strategi tim dan suasananya tetap bagus. Ini bahkan lebih baik. Saya belum pernah berbicara dengannya sebelumnya, dan saya senang telah bertemu dengannya dan dapat melihat seberapa baik hubungan kami, tambahnya. Keharmonisan ini menjadi modal penting bagi tim Ducati dalam meraih gelar konstruktor maupun gelar individu. Di tengah tekanan persaingan dan ekspektasi tinggi, memiliki hubungan kerja yang kuat antar pebalap merupakan keuntungan besar. Terlebih lagi, kedua pebalap ini memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Dengan 123 poin, Marc Marquez saat ini duduk nyaman di puncak klasemen. Sementara itu, Bagnaia berada di posisi ketiga dengan selisih 36 poin dari rekan setimnya tersebut. Meski tertinggal, Bagnaia belum menyerah dan masih optimis mampu mengejar perolehan poin Marquez di sisa musim. Target saya tetap menjadi juara dunia. Untuk itu, saya harus menjaga konsistensi dan terus berkembang setiap seri. Saya tahu tidak mudah, apalagi dengan Marc di tim yang sama, tapi tantangan inilah yang membuat saya semakin bersemangat, kata Bagnaia dengan nada optimis. Persaingan menuju gelar juara dunia musim ini memang terlihat semakin ketat. Selain Marquez dan Bagnaia, beberapa nama seperti Alex Marquez dan Maverick Vinales juga mulai menunjukkan ancaman serius di papan atas. Namun sejauh ini, performa Marquez masih belum tertandingi. Seri selanjutnya akan digelar di tanah kelahiran Marquez, Spanyol, tepatnya di sirkuit Jerez. Trek ini dikenal sebagai salah satu favorit Marquez dan Ducati, sehingga peluangnya untuk memperpanjang keunggulan sangat terbuka. Namun, Bagnaia tak ingin menyerah begitu saja. Jerez akan menjadi momen penting. Saya punya catatan bagus di sana dan akan berusaha maksimal untuk memangkas selisih poin. Kami telah mengumpulkan banyak data, dan saya yakin bisa tampil lebih baik, ujar pebalap yang juga merupakan murid dari Akademi Balap milik Valentino Rossi, VR46. Persaingan antara Bagnaia dan Marquez juga menarik disimak sebagai duel dua generasi juara. Marquez, dengan segudang gelar dunia dan pengalaman panjang, berhadapan dengan Bagnaia, bintang baru yang telah 2 kali meraih gelar juara dunia MotoGP. Keduanya membawa gaya balap yang khas dan pendekatan berbeda terhadap kompetisi, namun sama-sama haus akan kemenangan. Dari sudut pandang penggemar, persaingan ini menjadi sajian menarik yang memperkaya cerita musim 2025. Marquez yang tampil seperti kembali ke masa jayanya, dan Bagnaia yang berusaha mempertahankan statusnya sebagai salah satu pebalap terbaik era modern, memberikan warna tersendiri di MotoGP tahun ini. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal sudah pasti, musim 2025 akan dikenang sebagai salah satu musim terbaik dalam sejarah MotoGP, dengan rivalitas yang sehat,
kompetisi yang ketat, dan pertarungan kelas dunia antara dua pebalap hebat yang kini berada di bawah naungan tim yang sama. Diakui bos Dal-I-nya, dominasi Marc Marquez mustahil dihentikan. MotoGP Spanyol 2025 diprediksi jadi panggung Marquez. MotoGP Spanyol 2025 diprediksi bakal menjadi ajang pembuktian superioritas Marc Marquez yang kian tak terbendung sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Rider asal Cervera itu telah menjelma menjadi sosok tak tergoyahkan di lintasan, mengundang pujian, bahkan pengakuan dari sosok penting di balik layar Ducati, Gigi Dal-I-nya. Direktur teknis Ducati tersebut secara terang-terangan mengakui bahwa performa Marquez musim ini berada di luar nalar. Marc adalah fenomena. Apa yang dia lakukan sejauh ini membuat kami sendiri tak berhenti kagum. Sulit bagi siapapun, bahkan pembalap dari tim kami yang lain, untuk mengimbanginya, ujar Dal-I-nya dalam wawancara terbarunya. Sejak awal musim 2025, Marquez menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Bergabung dengan Ducati Lenovo Team, tim pabrikan Ducati, Marquez seolah menemukan kembali versi terbaiknya setelah sempat terpuruk akibat cedera dan performa motor yang kurang kompetitif di musim-musim sebelumnya. Dengan motor anyar Ducati Desmo Sedici GP24, rider berjuluk Baby Alien itu tampil menggila. Dalam 4 seri awal musim ini, Marquez sukses meraih 3 kemenangan sempurna, mencakup pole position, kemenangan di sprint race, dan kemenangan di balapan utama. Satu-satunya noda di catatan nyaris sempurna Marquez hanyalah ketika ia mengalami crash di MotoGP Amerika. Ironisnya, insiden itu terjadi ketika ia tengah memimpin cukup jauh dari para rivalnya. Momentum yang dibawa Marquez menuju MotoGP Spanyol 2025 sungguh luar biasa. Di MotoGP Qatar yang menjadi seri sebelumnya, Marquez tampil dominan sejak sesi latihan. Ia meraih pole position dengan catatan waktu yang mengesankan dan melanjutkannya dengan kemenangan meyakinkan di sprint race dan main race. Performa tersebut menjadi bukti sahih bahwa Marquez bukan hanya cepat, tetapi juga konsisten. Kini, Marquez akan tampil di depan publik Spanyol yang tentunya sangat antusias menyambut sang idola. MotoGP Spanyol yang akan digelar di sirkuit Jerez, trek yang sangat dikenalnya sejak kecil, diprediksi akan menjadi panggung unjuk gigi Marquez. Apalagi, rider berusia 32 tahun itu memiliki catatan impresif di Jerez. Dari 11 kali tampil di kelas utama di sirkuit ini, Marquez telah meraih 3 kemenangan dan beberapa kali naik podium. Balapan di Jerez selalu spesial. Atmosfernya luar biasa, dan saya sangat menikmati setiap putaran di sini. Apalagi sekarang saya membalap dengan Ducati, motor yang sangat kuat di sirkuit teknikal seperti ini, kata Marquez dalam konferensi pers menjelang balapan. Kerjasama antara Marquez dan Ducati tampaknya menjadi kombinasi yang sempurna. Gigi Dal-I-nya selaku otak di balik pengembangan motor Ducati mengaku sangat puas dengan komunikasi teknis yang terjalin antara timnya dan Marquez. Marc tidak hanya cepat, dia juga sangat komunikatif dan tahu apa yang dia butuhkan dari motornya. Itu membuat proses pengembangan berjalan lebih efisien. Tim kami bisa menyesuaikan setting dengan sangat cepat sesuai gaya balapnya, ujar Dal-I-nya. Bahkan, beberapa pihak di paddock mulai menyebut era baru dalam MotoGP telah dimulai, era dominasi Marquez bersama Ducati. Tidak sedikit yang membandingkan kejayaan Valentino Rossi di awal 2000-an dengan apa yang kini sedang dibangun oleh Marquez. Sementara itu, para rival Marquez tampaknya masih belum menemukan cara untuk benar-benar bisa mengalahkannya. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir dan rekan setim Marquez, justru kerap tampil inkonsisten. Meski sesekali menunjukkan kecepatan, Bagnaia kerap terjebak dalam duel sengit yang justru menguras ban dan energi. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang sempat digadang-gadang sebagai penantang utama juga belum mampu menyamai stabilitas Marquez. Bahkan, Bagnaia dalam komentarnya mengaku bahwa Marquez kini berada di level berbeda. Dia, Marquez, seperti monster di lintasan. Sangat sulit menyainginya, apalagi ketika dia dalam kondisi prima seperti sekarang.
Tak heran jika kemudian banyak yang memprediksi MotoGP Spanyol 2025 akan kembali menjadi ajang dominasi Baby Alien. Segala aspek, dari performa motor, kondisi fisik, pengalaman, hingga motivasi pribadi, semuanya berpihak pada Marquez. Menurut analis MotoGP senior, Carlo Pernat, peluang Marquez untuk menyapu bersih akhir pekan ini sangat terbuka lebar. Jika tidak ada kejadian luar biasa, saya rasa kita akan kembali melihat Triple Crown dari Marquez di Jerez, ucap Pernat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pengakuan dalinya yang menyebut dominasi Marquez saat ini hampir mustahil dihentikan. Anda bisa menyiapkan strategi terbaik, motor tercepat, tapi ketika berhadapan dengan Marquez dalam mode seperti ini, satu-satunya harapan hanyalah dia membuat kesalahan sendiri, tambah dalinya. Dengan segala catatan impresif sejauh ini, tidak berlebihan jika MotoGP Spanyol 2025 digadang-gadang akan menjadi milik Marc Marquez. Kemenangan di Jerez tidak hanya akan mempertegas dominasinya musim ini, tetapi juga membawa dirinya selangkah lebih dekat menuju gelar dunia ke-9 yang sangat dinantikannya. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin 2025 akan dikenang sebagai tahun kebangkitan mutlak Baby Alien, kali ini bersama motor merah kebanggaan Italia, Ducati. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa dengan kemenangan spektakuler di MotoGP Qatar 2025. Berlaga di sirkuit Lusail yang terkenal menantang, pembalap berjuluk The Baby Alien tak hanya tampil luar biasa dalam balapan utama, tetapi juga menyapu bersih kemenangan di sprint race. Namun, di balik performa brilian ini, ada sosok yang berjasa besar dan berperan krusial dalam membentuk strategi kemenangan Marquez, yakni pelatih balap tim Lenovo Ducati, Manuel Poggiali. Menjelang balapan di Qatar, Marquez sempat diliputi keraguan. Lusail bukanlah trek favoritnya, dan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, hasilnya cenderung kurang mengesankan. Namun, semua itu berubah berkat pendekatan inovatif yang diterapkan oleh timnya, terutama sang pelatih Manuel Poggiali. Poggiali, mantan juara dunia kelas 125cc dan 250cc, kini menjadi otak di balik strategi Ducati dalam membekali para pembalapnya dengan analisis lintasan tingkat tinggi. Dalam wawancara yang dikutip dari corsedimoto.com, ia mengungkapkan pendekatan baru yang digunakan untuk mendongkrak performa para pembalap, yakni dengan memanfaatkan kamera sebagai alat bantu analisis yang sangat detail. Poggiali menjelaskan bahwa timnya secara khusus memasang sejumlah kamera di beberapa tikungan penting sirkuit Lusail. Tikungan-tikungan tersebut bukan dipilih secara sembarangan, melainkan berdasarkan karakteristik teknis yang menjadi kunci dalam menjaga kecepatan dan stabilitas motor. Salah satu fokus utama adalah tikungan 7 dan 8, di mana kamera digunakan untuk memantau titik pengereman setelah tikungan 6, hingga ke cara terbaik masuk ke tikungan 7, serta perubahan arah di tikungan 8. Hasil rekaman kemudian dianalisis bersama Marquez, yang sangat responsif terhadap data tersebut. Kami memposisikan kamera untuk menganalisa lintasan, lalu membahasnya dengan para pembalap, jelas Poggiali. Jadi, kami bisa mengetahui titik pengereman, garis masuk, dan perubahan arah terbaik. Ini membantu kami membuat keputusan teknis yang presisi. Tak berhenti sampai di situ, 2 kamera tambahan juga dipasang di tikungan 12, salah satu tikungan tercepat di sirkuit tersebut. Di sana, fokus utama adalah menentukan titik masuk dan keluar yang optimal, memungkinkan Marquez menjaga momentum dan kecepatan di bagian krusial lintasan tersebut. Pendekatan berbasis video ini tampaknya menjadi senjata rahasia Ducati musim ini. Selain Marquez, pembalap andalan mereka lainnya, Francesco Bagnaia, juga memanfaatkan rekaman video dari sesi latihan bebas kedua, FP2, untuk memperbaiki garis balap dan gaya mengemudinya. Dengan analisis visual ini, para pembalap bisa lebih mudah memahami kesalahan, sekaligus mencari solusi lebih cepat dibanding hanya mengandalkan data telemetri biasa. Menurut Poggiali, metode ini membawa dampak signifikan, terutama dalam menciptakan pemahaman lintasan yang lebih mendalam. Bukan hanya aspek teknik motor, tetapi juga keputusan-keputusan mikro yang diambil saat membalap, seperti memilih jalur lebih dalam, menunda pengereman, atau mempercepat pembukaan gas keluar tikungan.
Performa luar biasa Marquez di Qatar langsung mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Baginya, kemenangan Marquez bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kecerdasan dan manajemen balapan yang nyaris sempurna. Melibas 2 putaran terakhir seperti yang dia lakukan kemarin sungguh membuktikan dia memang spesial, ujar Dall'Igna. Saya pikir, dia mengatur balapannya dengan sangat baik. Dia benar-benar cerdas. Pujian dari bos besar Ducati tersebut tak lepas dari cara Marquez mengontrol ritme balapan, mengetahui kapan harus menekan dan kapan harus menjaga ban. Semua ini menunjukkan bahwa adaptasi Marquez dengan Ducati berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Keberhasilan Marquez di Qatar menjadi bukti bahwa sinergi antara pembalap, pelatih, dan tim teknis berjalan sangat solid. Manuel Poggiali tidak hanya berperan sebagai pelatih biasa, tetapi juga sebagai analis strategi yang menggabungkan teknologi, pemahaman lintasan, dan komunikasi yang efektif dengan pembalap. Kemenangan ini juga menunjukkan bagaimana pendekatan modern dalam dunia MotoGP semakin mengandalkan teknologi dan data, bukan hanya skill semata. Dan Marc Marquez, dengan segala pengalamannya, tahu betul bagaimana memanfaatkan setiap informasi yang diberikan tim untuk meraih hasil maksimal. Dengan kemenangan ini, Marquez resmi mengirim sinyal kuat kepada seluruh pesaing bahwa dirinya belum habis, justru sedang berada di fase kebangkitan baru bersama Ducati. Jika kerjasama dengan Poggiali dan tim terus terjaga seperti ini, tak menutup kemungkinan The Baby Alien akan kembali merajai kejuaraan dunia musim ini. MotoGP 2025 baru 4 seri dimulai, namun Ducati, lewat Marquez dan pendekatan inovatif timnya, sudah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya cepat, tetapi juga sangat cerdas. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dunia MotoGP kembali dikejutkan dengan pengakuan terbaru dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Dall'Igna membongkar alasan sebenarnya di balik keputusan berani Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda Team yang telah membesarkan namanya demi meraih impian juara bersama pabrikan Ducati. Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia, membuat langkah mengejutkan pada akhir musim 2023 dengan meninggalkan Honda setelah 11 tahun mengabdi. Kepergiannya bukan hanya berarti akhir dari sebuah era, tetapi juga menandai dimulainya fase baru dalam karir pembalap Spanyol itu bersama Gresini Racing, tim satelit Ducati, sebelum kemudian langsung menempati kursi tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim 2025. Namun yang paling mengejutkan bukanlah sekadar kepindahannya, melainkan fakta bahwa Marquez rela meninggalkan kontrak bernilai fantastis bersama Honda, senilai lebih dari 100 juta dolar AS, demi ambisi meraih gelar dunia ke-9 bersama motor yang lebih kompetitif. Dalam pernyataan eksklusif yang dimuat oleh media Italia, Dall'Igna mengungkapkan betapa besar pengorbanan yang dilakukan Marquez. Marc datang bukan karena uang. Dia datang karena dia adalah seorang juara sejati. Dan seorang juara sejati selalu mengejar kemenangan, bukan angka di rekening bank, ungkap Dall'Igna dengan nada serius. Dia meninggalkan kontrak yang sangat besar di Honda, sesuatu yang tidak mudah ditinggalkan siapapun. Tapi dia melakukannya karena dia tahu bahwa untuk bisa kembali ke puncak, dia butuh motor yang mampu bersaing di level tertinggi dan saat ini, motor itu adalah Ducati. Menurut Dall'Igna, keputusan Marquez untuk bergabung dengan Gresini lebih dulu merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Marquez ingin memahami karakter motor Ducati, membaur dengan filosofi tim, dan menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kecepatan dan ketangguhan, sesuatu yang sempat diragukan banyak pihak setelah cedera parah yang menghantamnya pada 2020. Dia tahu tidak bisa langsung masuk ke tim pabrikan. Tapi dia bersedia membuktikan diri dari bawah. Itu adalah bukti bahwa dia bukan hanya seorang pembalap besar, tetapi juga seorang profesional yang rendah hati dan lapar akan kemenangan, tambah Dall'Igna. Kontras tajam terlihat dalam kontrak Marquez bersama Gresini. Dari bayaran mewah di Honda yang ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar per tahun, Marquez hanya menerima sebagian kecil dari angka itu di tim barunya. Menurut sumber internal MotoGP, gaji Marquez di Gresini Racing bahkan tidak mencapai 1 juta euro per musim. Namun, pengorbanan finansial itu dianggapnya sepadan demi mengejar gelar juara dunia yang sudah lama tidak digapainya sejak 2019.
Marquez sendiri pernah menyatakan bahwa uang bukan segalanya, dan bahwa ambisi menjadi juara jauh lebih besar daripada nilai kontrak. Jika saya hanya memikirkan uang, saya akan tetap di Honda sampai pensiun. Tapi saya ingin lebih. Saya ingin menang lagi, ujarnya saat wawancara awal musim 2024. Musim 2024 menjadi ajang pembuktian bagi Marquez. Meski belum bergabung dengan tim pabrikan, performanya bersama Ducati Desmosedici GP23 di Gresini sudah menarik perhatian. Ia telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dan secara konsisten bersaing di papan atas. Dan saat ini, musim MotoGP 2025 telah terbukti. Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2025 hanya dengan 4 seri pembuka, usai memenangi MotoGP Qatar 2025. The Baby Alien kembali mengungguli adiknya, Alex Marquez. Marc Marquez menjadi pemenang seri keempat MotoGP 2025. Balapan di sirkuit Lusail, Doha, Senin kemarin dini hari, rider Spanyol itu menjadi yang tercepat. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.